Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh ketua kelas yaitu Mas Zaki. Silakan Mas Zaki di. Siap duduk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tempat duduknya dirapikan dulu. Coba tempat duduknya dirapikan. Ya, sampah yang di bawahnya coba diambil kalau ada. Tidak ada ya, sudah bersih. Sudah bersih ya? Ya. Ya sudah bersih. Kemudian Bapak absen dulu. Ya. Nanti ketika Bapak panggil kalian, nah itu kan. Pertama, Umar, Hadir. Safik, Hadir. Iva, Hadir. Tiara, Hadir. Lutfi, Hadir. Vicky, Hadir. Zaki, Hadir. Sarif, Hadir. Nabil. Hadir. Ya. Semua hadir semua? Hadir ya. Alhamdulillah hari ini kita dapat masuk semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Amin. Selanjutnya sebelum pembelajaran kita mulai, pada pembelajaran kemarin kita tentang apa kemarin? Pengertian. Kemarin minggu kemarin ya kita belajar tentang pengertian sholat. Sebenarnya sholat itu apa ya? Sholat adalah kegiatan yang harus kita laksanakan sebagai sebuah kewajiban. Itu adalah pengertian sholat kemarin. Coba untuk hari ini kita berdiri semua. Ya, kita adakan tepuk semangat dulu sebelum pembelajaran dimulai agar kita semangat. Ya, kita mulai 1, 2, 3 tepuk semangat. Ya, cukup? Ya, silakan duduk semua. Sebelum Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengadakan asesmen awal dulu. Ya, asesmen awal. Nih, nanti kalian kerjakan waktunya cukup 2 menit, lalu dikumpulkan kembali ke Bapak. Ya, sebagai pengetahuan kalian sebelum memulai pembelajaran. Diberi nama dan absen di kelas. Sarif sudah? Sudah? Ya. Ya. Bapak akan mengambil itu proses kalian. Semua sudah mengerjakan asesmen awal. Selanjutnya, Bapak akan membagi kelompok dulu, ya. Nanti prosesnya pembelajaran pada kali ini kita akan belajar tentang rukun sholat, ya. Tapi Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Lihat ini, menjadi beberapa kelompok. 3 ya. Ya, nanti Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yaitu kelompok 1 yaitu kelompoknya nanti Safik, kelompok 2 kelompoknya Sarif, kelompok 3 kelompoknya Zaki. Ada pertanyaan sampai sini? Ada ya. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan pembelajaran kelompok ini. Kalian akan saya beri tugas berupa project, ya, project untuk membuat poster atau mengurutan urutan gerakan sholat. Di sini ada pendahuluan atau kata pengantar. Sholat adalah, coba ada ke depan semua anak-anak. Sholat adalah
salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Yang kedua, sholat terdiri dari serangkaian gerakan dan bacaan yang harus dilakukan dengan benar. Berikutnya, profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai nanti. Yang pertama adalah pelajar Pancasila dulu, yaitu gotong royong, mampu bekerja sama dengan teman dalam menyelesaikan tugas kelompok terkait rukun sholat. Selanjutnya, profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai adalah memahami bahwa rukun sholat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi agar sholat sah. Berikutnya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ya, tentunya kita melakukan pembelajaran itu harus ada tujuannya, harus ada muaranya. Tujuannya adalah siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan urutan rukun sholat fardu dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi makna dari masing-masing rukun sholat. Ya. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan pengetahuan tentang rukun sholat untuk melaksanakan sholat dengan benar. Nah, yang keempat, siswa dapat menganalisis, mengidentifikasi kesalahan dalam melaksanakan sholat berdasarkan pengamatan dan perbandingan. Itu adalah 4 tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini. Berikutnya adalah ada pertanyaan pemantik. Ya, ini siap-siap, Bapak akan bertanya kepada kalian. Yang pertama, kira-kira kalian bisa menjawab? Saya. Yang pertama, apa yang terjadi jika salah satu rukun sholat tidak dilaksanakan? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ya coba sampai. Ya. Jika salah satu rukun sholat tidak dilaksanakan, maka sholat tersebut dianggap tidak sah. Rukun sholat adalah elemen yang wajib ada dalam sholat, dan jika salah satu di antara terlewat, maka sholat tidak memenuhi syarat dan tidak diterima. Oleh karena itu penting untuk memastikan bahwa semua rukun dilaksanakan dengan tepat. Ya. Coba beri tepuk tangan untuk sampai. Ya. Jadi ketika salah satu rukun sholat tidak terlaksanakan, ya, yang terjadi apa? Ya tentunya sholat tidak sah. Itu pasti sudah kewajiban. Rukun sudah kewajiban. Nah, rukun ramu laksanakan. Sholatnya tidak sah, dipastikan ini. Ya. Yang kedua, mengapa rukun sholat sangat penting dalam pelaksanaan sholat? Kira-kira ada yang berani menjawab? Kira-kira kenapa kok rukun sholat penting dalam pelaksanaan sholat? Ada yang berani? Siapa? Ya, coba. Sarif. Rukun sholat adalah fondasi dari sholat itu sendiri. Tanpa melaksanakan rukun tersebut, sholat kehilangan maknanya dan keutamaan. Ya, benar. Karena rukun sholat adalah salah satu fondasi yang terpenting sholat. Terus yang ketiga, bagaimana cara kita memastikan bahwa setiap rukun sholat dilaksanakan dengan benar? Kira-kira bagaimana ya? Ada yang bisa menjawabnya enggak? Jawab. Ya, coba. Belajar dan memahami, berlatih melakukan salat secara rutin, dan berlatih untuk melaksanakan setiap gerakan dan bacaan dengan tepat. Konsekuensi, fokus pada salat dan berusaha mengingat setiap rukun saat melaksanakannya. Refleksi, setelah salat mengevaluasi pelaksanaan salat untuk memastikan tidak ada. Ya, tepuk tangan kok, Zaki. Ya, tentunya bagaimana cara memastikan bahwa setiap rukun sholat dilaksanakan dengan benar? Tentunya adalah caranya dengan belajar. Belajar tentang apa? Ya tentang sholat, tentang materi sholat yang disampaikan oleh bapak ibu guru, atau bisa membaca lewat buku-buku yang relevan gitu. Jadi sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ya? Kalau tidak ada, kita lanjut. Apa itu rukun sholat? Nah, kira-kira apa itu rukun sholat? Kita lanjut saja. Ya, pengertian. Rukun sholat adalah komponen-komponen yang wajib ada dalam pelaksanaan sholat. Jika salah satu komponen ditinggalkan, maka sholatnya menjadi tidak sah.
tidak sah. Itu secara singkatnya seperti itu. Terus terdapat 13 rukun sholat yang harus dipenuhi. Ya, apa saja kira-kira? Coba kita lihat. Yang pertama adalah niat. Ya, niat adalah tekad dalam hati untuk melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, coba diperhatikan sini. Ya, jadi nek sholat karena sholat ben ditokno baju baru, ben ditokno motor baru atau di ben dikei sangu sing banyak, itu bukan makna sholat. Berarti nanti sholat kalian tidak diterima amal ibadahnya, tidak ada pahalanya. Sholat itu hanya kok pengen dipuji atau dibelikan barang tertentu oleh bapak ibumu, itu tidak pas. Yang berikutnya adalah berdiri jika mampu. Ya, makna ini kira-kira sholat itu harus berdiri semua atau tidak? Kok enggak? Ya tidak, karena banyak orang di luar sana yang sedang sakit, sedang tidak enak badan, boleh melaksanakan sholat dengan sambil duduk. Itu kalau orangnya mampu duduk. Kalau tidak mampu duduk, boleh sambil. Yang terakhir ini paling penting, yaitu apa? Tertib. Jadi sholat itu harus tertib. Maksudnya tertib itu itu ya. Nah, tertib itu maksudnya gini, urutannya dari pertama sampai akhir itu runtut. Orang berniat langsung sujud, ya. Berniat ada urutannya sesuai dengan urutannya. Terus kesimpulannya, Bapak akan memberi kesimpulan tentang materi tadi. Ya, sholat harus dilakukan sesuai dengan rukun-rukunnya agar sholat sah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Penting bagi setiap muslim untuk memahami dan melaksanakan setiap rukun dengan benar, karena itu semua merupakan kewajiban kita, sehingga kita harus melaksanakan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah diajarkan melalui Nabi kita. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad. Ya. Selanjutnya, Bapak tadi sudah membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Sekarang Bapak punya project, punya tugas buat kalian, yaitu menempel atau menempel gambar tentang urutan sholat. Kalian nanti menempelnya sesuai dengan urutan, didiskusikan dengan teman kalian, jangan sampai kebalik, ya. Jangan sampai kebalik. Selanjutnya nanti terus setelah melakukan itu menempel, terus diberi pengertian ini apa. Misal takbiratul ihram, niat, menghadap kiblat, ya. Seperti itu. Setelah itu nanti dipresentasikan di depan semua kelompok. Ketua kelompok menyampaikan hasil diskusi kalian. Oke? Siap? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ya? Kalau tidak, Bapak akan membagikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Ya. Ini dari kelompok sini dulu, tidak apa-apa. Ini. Ini gambarnya. Nanti diurutkan, dikasih keterangan ya. Terus ini juga. Ini nilainya, gambarnya, LKPD-nya sudah kasihkan. Ini kelompok ini LKPD-nya, gambar ini. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak ya? Ya, langsung dikerjakan. Waktunya 10 menit ya. Ya, 10 menit. Di atas dikasih nama kelompok berapa gitu. Tadi kelompok 1, 2, dan 3. Yuk, silakan dikerjakan. Ya, dalam mengerjakan kelompok ini nanti Bapak akan menilai keaktifan, kekompakan kalian dan kreatifan kalian. Jadi jangan hanya mengandalkan satu orang saja, tetapi
semua harus saling terlibat dalam pengerjaan proyek kali ini. Yang sudah menunggu temannya yang belum. Yang sudah kelompok berapa ini? 3. Kelompok berapa ini? Sudah? 1. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Ya, tinggal kelompok 2 yang belum selesai. Silakan diselesaikan. Waktu masih ada 2 menit. Ya, kita dari kelompok 1 dulu. Coba kelompok 1 untuk mempresentasikan depan sini. Di bawah sininya. Depan ya, masih semua. Ya, yang lain memegangi satu menjelaskan. Coba kita menghadap ke dalam semua. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Nama anggota 1 Syafik, 2 Uman, 3 Iva, Ya, keras. Tiara. Nomor 1 berdiri tegak. Nomor 2 Sebentar. Ini tentang apa tadi? Tentang rukun sholat atau gambar urutan gerakan sholat ya. Coba dipaparkan dari nomor 1. Nomor 1 Gambar nomor 1 gitu. Gambar nomor 1 berdiri tegak. Gambar nomor 2 takbiratul ihram. Gambar nomor 3 al-fatihah. Gambar nomor 4 ruku. Gambar nomor 5 sujud. Gambar nomor 6 tahiyat akhir. Gambar nomor 7 menengok ke kanan. Gambar nomor 8 menengok ke kiri. Ya, menengok ke kanan dan kiri itu apa itu? Salam. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang dia. Ya, silakan kembali ke tempat. Dilanjut ke presentasi dari kelompok 2. Silakan. Kelompok dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyeknya. Nama kelompok Risa Zidna Nabil Sarif. 1. Berdiri menghadap kiblat. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca Al-Fatihah. 4. Ruku. 5. Sujud. 6. Tahiyat. 7. Salam menghadap kanan. 8. Salam menghadap kiri. Ya. Coba beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang meriah. Ya, lanjut kelompok 3 silakan. Dipresentasikan hasil kelompoknya. Kelompok 3. Zaki Vicky Lutfi. Keras. Gambar ke-1 berdiri tegak. Gambar kedua takbiratul ihram. Gambar ketiga membaca Al-Fatihah. Gambar keempat ruku. Gambar kelima sujud. Gambar ke-6 at-tahiyat. Gambar ke-7 salam ke kanan. Gambar ke-8 salam ke kiri. Ya. Ya. Coba tepuk tangan untuk kelompok 3 yang meriah. Ya, coba lihat sini semua. Kita perhatikan. Pak Ayu akan memberi masukan tentang hasil proyek kalian, ya. Tentang hasil proyek kalian. Coba lihat. Ini hasil proyek dari kelompok 1, ya. Dalam penyusunannya, penempel gambarnya sudah cukup baik, tapi sini masih ada space ya, ada masih lokasi. Kenapa tadi tidak disamakan? Misal atas 5, sini 5 ya. Untuk urutannya sudah cukup baik. Tadi untuk penyampaian urutan gambar ini sudah betul, tapi penyampaiannya agak terburu-buru. Sekarang Bapak akan review kelompok 2. Kelompok 2 ini ya, nama kelompoknya ditulis di bawah ya, bukan di atas. Harusnya di atas sendiri. Terus nama kelompok baru disusun gambarnya. Nah, mungkin tadi kelupaan ya. Ini juga untuk penataan gambarnya belum rapi. Sini banyak, sini hanya 2. Kira-kira bagus enggak ini? Kurang bagus ya. Udah bagus tapi masih kurang. Ini untuk kelompok 3. Coba beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, kelompok 3 dalam penataannya sudah bagus toh. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini ada 8 gambar, penataannya bagus ya. Sama, kelompok sudah ditaruh di atas, nama kelompok, kerapiannya sudah rapi. Dalam urutan gambar juga tata letak, penulisan nama gambar, urutan gambar tadi sudah benar ya. Tidak apa-apa yang belum seperti ini, tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah
berusaha semaksimal mungkin dalam pembuatan proyek ini, ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, cuma hanya kurang kerapian dalam pembuatan atau penempelan gambar tersebut. Kita sudah memasuki akhir pembelajaran. Tadi dari semua pembelajaran yang sudah kita lakukan, ada enggak kesimpulan yang kalian dapat atau yang pesan yang kalian sampaikan dalam pembelajaran ini? Ada tidak? Ada. Nah, siapa yang mau menyampaikan? Saya. Ya, Mam, silakan. Dan lagi ini menegaskan bahwa rukun sholat bukan hanya sekadar aturan, tetapi merupakan panduan yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Dengan memahami dan melaksanakan rukun sholat dengan baik, kita dapat meningkatkan kualitas ibadah, memperdalam makna spiritual, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Ya, jadi Bapak akan menambahi sedikit refleksi dari Umam, yaitu pembelajaran pada hari ini yang kita dapat yaitu adalah ketika sholat kita benar, ya, melaksanakan semua rukun sholat dengan baik, tentunya sholat kita atau ibadah kita akan menjadi lebih berkualitas, ya, karena ibadah itu hubungan kita dengan Sang Pencipta, ya. Sebelum pembelajaran diakhiri, Bapak akan adakan asesmen akhir dulu untuk mengetahui kemampuan kalian yang kalian dapatkan setelah pembelajaran ini, ya. Ini saya bagikan asesmen akhirnya, dikerjakan. Waktunya nanti cukup 2 menit saja, ya. Silakan langsung dikerjakan saja. Langsung dikerjakan saja, tidak usah menunggu. Sudah, ya? Sudah? Ya, kalau sudah dikumpulkan sini. Ya, sudah. Ya, untuk asesmen akhir dikumpulkan di papan. Sudah. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini, ya. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat dari pembelajaran ini, ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.